Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan pada hari Kamis tanggal 4 Juli tahun 2024. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari kitab Maliaki pasal 3 ayat 6. Bahwasanya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Dalam bahasa Batak dikatakan, Aidang mubauba anggo Jehovah, hamu pe ale aka anak nisi Jakob, dang tagamon sun siap hamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan kehidupan yang bisa suatu saat berubah, maka manusia juga bisa mengalami hal yang sama. Ada dua hal yang dimunculkan ketika manusia berubah. Satu, dia bisa mengarahkan kepada hal yang positif, bisa juga kepada hal yang negatif. Misalkan kita berikan satu contoh, seseorang ketika kecil dia bertumbuh semakin dewasa dan semakin besar. Ketika kecil dia bisa saja dikatakan dipuji-puji anak yang baik, anak yang hebat. Tapi ketika besar, kenapa ya anak saya menjadi anak yang bandel? Nah, hal itu satu contoh. Dia bisa menjadi bandel karena didikan yang kurang atau dipengaruhi lingkungannya atau yang lain. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kehidupan manusia di dalam firman ini dikatakan bisa berubah. Di mana orang Israel ketika memberikan perpuluhan kepada Allah, di mana para imam-imam juga mendapatkan sesuatu hal yang mencukupkan kehidupannya, ternyata orientasinya berubah. Mereka memberi perpuluhan tidak dengan sukacita atau terbeban. Dan para imam juga ketika itu mengalami sesuatu hal yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Hal ini menjadi satu peringatan yang disampaikan oleh firman Tuhan. Bagaimana kalaupun manusia berubah, tetapi Tuhan tidak pernah berubah. Tuhan selalu setia kepada manusia. Maka firman ini menguatkan kita. Teruslah menjalani kehidupan ini dengan semangat yang dimotivasi oleh Kristus. Artinya, kita sebagai orang percaya pasti menghadapi berbagai tantangan. Tantangan dari dalam, misalkan dari keluarga, dari lingkungan kita, atau dari gereja kita. Hanya saja Tuhan ingatkan, kalaupun ada orang yang berubah, situasi yang berubah, tetapi motivasi kita, hidup kita bersama Tuhan jangan berubah. Karena kita meneladani Allah Kristus yang tidak berubah. Kalaupun dulu hidup kita susah, sekarang sudah mapan. Ekonomi kita dulu susah, sekarang sudah mapan. Maka jangan berubah sikap kita. Kalau dulu kita baik, sekarang juga baik. Kalau dulu kita rendah hati, sekarang juga rendah hati. Karena manusia memiliki ego. Maka di dalam hidupnya, kapanpun dia bisa berubah. Tidak ada yang kekal, hanya Allah yang kekal. Maka firman ini sungguh indah, memberikan kekuatan dan semangat bagi kita. Di dunia yang berubah, jangan pernah berubah cinta kasih kita, kasih sayang kita kepada Allah, terlebih ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua dari firman ini, Tuhan selalu menolong kita di dalam berbagai perjalanan kehidupan. Jadi pertolongan Tuhan selalu setia setiap saat. Kalaupun terkadang manusia itu bisa mengecewakan Tuhan, bisa berbuat dosa, tapi Tuhan fokusnya bukan hanya dosa itu. Tapi fokus Tuhan adalah bagaimana manusia itu datang kepadanya. Ini sangat menarik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan.
masalah kehidupan, tantangan kehidupan bisa juga membuat manusia berubah. Bisa yang dulunya dia rajin gereja, sekarang jarang atau tidak pernah lagi. Yang dulunya dia rajin berdoa, sekarang jarang atau tidak pernah lagi. Karena apa? Oh, saya punya masalah, pergumulan, Tuhan tidak menjawab doa saya, Tuhan tidak mendengar doa saya. Oh tidak, tidak pernah Tuhan tidak mendengar. Tuhan selalu mendengar. Hanya saja terkadang Tuhan izinkan masalah, sesuatu hal itu terjadi supaya kita semakin yakin akan pertolongan. Terkadang Tuhan izinkan terjadi ujian untuk mematangkan iman kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari saya juga diingatkan oleh firman ini, sesungguhnya Tuhan tidak pernah jauh dari kita. Sesungguhnya Tuhan dekat, sesungguhnya Tuhan selalu menolong. Maka kita mari setia atas pertolongannya, terus mendekatkan diri kepada Allah. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, Engkau tidak pernah berubah mengasihi kami. Engkau selalu setia menolong kami. Berkati kami. Kami juga setia memuji Engkau. Dan kami tidak jauh daripada Tuhan. Engkau yang menolong kami dalam setiap perjalanan hidup ini, bahwa Tuhan menyertai, melindungi kami. Tuhan tidak pernah berubah. Berkati sahabat pendengar channel YouTube ini yang sedang bergumul, yang sedang sakit, Engkau kuatkan, berikan kesehatan. Berkati juga hamba-Mu. Hanya dalam Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Semangat selalu.